Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Kisah Para Rasul. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah khotbah para saksi. Jadi kita tahu kitab Kisah Para Rasul ini sebenarnya kitab kisah para saksi, ya lebih tepatnya, karena yang bersaksi di sini bukan saja para rasul tapi juga Filipus, bahkan jemaat, ya, Stefanus juga. Nah, kembali dulu kita ingat pasal 1 ayat 8 bahwa semuanya kemampuan bersaksi ini adalah karena orang-orang ini mengalami pencurahan Roh Kudus. Katakan di sini kamu akan menerima kuasa atau energi, suatu kemampuan untuk melakukan usaha, dan usaha itu adalah saksi, itu artinya memberitakan firman dengan berani khususnya, ya. Jadi tugas utama para saksi itu artinya memberitakan firman dengan berani, firman hidup, ya, yang dialaminya, yang dia lihat, yang dirasakannya, itu yang disampaikan. Ya, saksi itu artinya to repeat, mengulang, ya, mengulang pengalamannya. Baik, kita akan melihat khotbahnya para saksi ini agar kita bisa nanti kesimpulannya kita akan coba membandingkan lah, ya, dengan para saksi yang di dalam dunia kekristenan saat ini, supaya nanti kita melihat dapat menimbang-nimbang lah, ya. Nah, ya, pertama kita akan, ya tentu kita nggak semua, ya, ini hanya beberapa aja kita coba telusuri. Khotbah Petrus dulu lah, ya, ini sudah pernah juga kita singgung-singgung. Khotbah Petrus yang pertama kali, ya, ketika pencurahan Roh Kudus. Jadi Petrus menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus, ini dia khotbahnya, itu adalah nubuat, penggenapan nubuat dari Joel 2, ya. Dibilang demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, ya. Kemudian Petrus juga memberikan bukti kebangkitan, ya. Dia mengatakan di sini bahwa dia bilang dulu bahwa Yesus dari Nazaret itu yang dibunuh itu dibangkitkan. Dia kasih juga ayat-ayatnya di sini, ayat-ayatnya yang ayat 27 dikatakan di sini, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang kudusnya di sini artinya Yesus tidak melihat kebinasaan, jadi dia tidak binasa dalam arti tubuhnya dibangkitkan. Kemudian Petrus juga menekankan bahwa Yesus itu keturunan daripada Daud, dan ini dia intinya di sini, ya. Jadi katanya seluruh kaum Israel, ya. Jadi Yesus itu diberitakan dulu mati, bangkit, kemudian duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus itu menerima Roh Kudus, lah dia dimuliakan itu. Kemudian Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Itu sebabnya Yesuslah yang membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus, ya. Jadi Petrus bilang seluruh kaum Israel, ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan itu penguasa tunggal, ya, karena Yesus itu mewarisi otoritas bapaknya. Bapaknya itu namanya itu El Elyon, kita tahu itu the Most High God. Dari segala otoritas di sorga di bumi sudah diserahkan ke tangan Tuhan Yesus. Dan bukan saja itu, dia juga menerima Roh Kudus itu, ya, yang dicurahkannya. Dia juga menjadi Kristus, artinya yang diurapi, ya. Nah, ini khotbah Petrus ini sangat menusuk, ya. Karena langsung Petrus bilang Yesus yang kamu salibkan itu sudah dijadikan Tuhan, dijadikan Bapa, menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Kemudian mereka nanya, jadi gimana kami ini saudara-saudara, katanya.
Petrus bilang ayat 38, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ya, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada dua hal. Persyaratan lah ya sebenarnya semuanya kan kasih karunia, tapi harus bertobat, kemudian dibaptis, baru mendapat pengampunan dosa dan Roh Kudus, ya. Ini kurang lebih khotbah Petrus menghasilkan 3.000 3.000 jiwa ya langsung bertobat, memberi diri dibaptis. Kemudian yang berikut ya, ini khotbah Stefanus ya, mari kita melihat dulu pasal yang ke-7 ya. Khotbah Stefanus ini, Stefanus dia membela, dia mulai dengan sejarah, dia menceritakan ya, mulai dari panggilan Abraham, karena bangsa Israel itu leluhurnya itu ya Abraham ya. Dia mulai cerita. Sebenarnya yang diceritakan Stefanus ini intinya begini. Intinya itu begini, di pasal yang di ayat ke-51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini Stefanus sedang khotbah di depan mahkamah agama itu, ya, Sanhedrin. Dia bilang begini, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi, tapi Stefanus menjelaskan dulu sejarah bahwa nenek moyangmu memang begitu, ya. Tidak mau dengar, ya. Di sini dibilang ya, mulai dari yang pertama ini anak-anak Yakub, ya. Ini iri hati sama Yusuf. Jadi mereka membuang Yusuf itu ke Mesir ya, jual ya. Kemudian juga di sini dibilang waktu Musa pun membebaskan, waktu itu kejadiannya ada dua orang Israel ribut. Musa pertama ada Israel sama orang Mesir. Musa bunuh orang Mesirnya. Kemudian ada dua orang Israel ribut lagi. Musa bilang, kok kamu bersaudara kok ribut? Orang ini yang bilangnya, apa kamu mau bunuh saya seperti engkau bunuh orang Mesir itu? Jadi mereka tidak ngerti. Di sini di ayat yang ke-25 dibilang, pada sangka Musa itu, Musa menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ini disampaikan oleh Stefanus ya, bahwa ini emang nenek moyang ini agak susah ini ya. Pertama iri hati, kedua nggak ngerti ya keselamatan yang mau dirancang oleh Musa waktu itu ya. Ayat 27 ya, dia menolak ayat ini orang yang berbuat salah itu pada temannya dibilang dia menolak Musa, berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Tahu-tahu akhirnya Musa lari 40 tahun, Musa dibentuk, Musa diutus lagi ya. Ayat 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Jadi apa yang dimaksud oleh Stefanus ini? Stefanus mau buktikan bahwa memang nenek moyangmu tukang berontak, tukang nolak ya, nggak ngerti ya apa jalan-jalan Tuhan itu. Kemudian dia juga bilang begini, Stefanus ini ya. Ini yang kedua ya, ini yang di Mesir, di padang gurun ya. Ini Stefanus jelasin ya. Ayat 39 katanya bilang gini, nenek moyang kita tidak mau taat kepada Musa ya. Di padang gurun ayat 41 itu, lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu ya. Bayangkan itu, Musa sedang di atas gunung menerima dua loh batu, menerima peraturan untuk bikin kemah suci. Orang Israel ini, nenek moyang Sanhedrin itu bikin anak lembu ya,
minta sama Harun bikin anak lembu, ya. Bahkan dibilang di sini, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refhan, ya, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Jadi sebenarnya nenek moyang Sanhedrin ini selama 40 tahun di padang gurun itu enggak beribadah dia. Malah dia bikin apa? Patung, ya. Mengusung kemah Molok, bintang dewa Refhan, ya sebagainya. Jadi apa yang dimaksud Stefanus itu, dia mau buktikan memang nenek moyangmu sudah nggak beribadah, ya, kepada Tuhan. Jadi makanya sangat sakit Sanhedrin dibilang itu, ya. Dibilang kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Wah, ini sakit sekali kan. Tapi benar. Khotbah itu para saksi ini emang kena langsung, ya. Seperti nenek moyangmu, demikianlah kamu selalu menentang Roh Kudus, ya. Langsung, ya, ini Sanhedrin ini bunuh Stefanus mati. Filipus juga Petrus, ya, khotbahnya, ya. Dia juga menjelaskan Yesus yang mati, yang bangkit, bahwa itu ini Cornelius, ya, peristiwa Cornelius, ya. Itu Petrus Cornelius dijelasin Yesus itu bangkit, ya. Yang pertama dia bilang Tuhan yang membedakan orang, kedua Tuhan Kristus itu adalah Yesus Tuhan dari semua orang. Kemudian Petrus juga bilang kami adalah saksi segala sesuatu yang diperbuat Yesus. Yang kemudian Petrus bilang juga Yesus itu yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah. Kemudian yang kelima ditentukan menjadi hakim, dan siapa yang percaya mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi waktu Petrus sedang khotbah, datang Roh Kudus, seluruh Roh Kudus, ya, atas Cornelius dan seluruh orang yang mendengar itu. Ini khotbahnya si Petrus, ya. Kemudian jemaat juga berkhotbah, ya. Pasal yang ke-11 ayat 20, ya. Di sini dibilang setelah dianiaya jemaat nyebar dari itu keluar, ya, dari Yerusalem, mereka bersaksi, ya. Di sini dibilang akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi selalu intinya mereka itu Yesus mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, Yesus Tuhan, Kristus, yang begitu, ya. Fokus khotbahnya, fokus kesaksiannya itu jelas Yesus, ya. Mereka nggak ngomong-ngomong yang lain. Nanti kita melihat, ya, bedanya, ya, dengan yang dalam dunia kekristenan ini. Kemudian ini ada Filipus, ya, penginjil ini. Dia bertolak dari nubuat itu pasal 8 ini, ya. Dia dari pasal 8 itu ada di belakang sini seekor domba. Dia dibawa ke pembantaian seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan ini di Filipus bertolak dari ayat ini. Dia menjelaskan Yesus yang mati dan bangkit itu, ya. Injil Yesus. Jadi sampai di sini dulu kesimpulan kita, bahwa khotbah daripada para saksi selalu fokusnya Yesus. Kemudian kematiannya, kemudian kebangkitannya, kamilah saksi, ya. Kemudian duduknya Yesus sebelah kanan Bapa yang adalah Tuhan dan Kristus yang menjadi hakim. Selalu ke situ arahnya, ya, khotbahnya itu. Kemudian Paulus, kita lihat, ya, ini ada banyak khotbahnya, tapi yang paling penting menurut saya ini bukan khotbah, ini dia pembicaraan lah dari hatinya kepada para penatua Efesus, ya. Coba lihat dulu pasal 20, ya. Ini kita lewatin aja khotbah Paulus di Athena terutama itu, ya. Dia fokus juga beritakan Mesias harus menderita, ya. Kemudian yang ini dulu nih, yang pasal 20 ini nih, ya. Khotbahnya kepada, atau sharing lah biasa dibilang begitu, ya, kepada para penatua di Efesus. Ini maksud pulang misionaris yang ketiga.
Paulus di Asia nggak mau lama-lama, panggillah penatua Efesus, datang ke Miletus, dia khotbah. Ngomonglah dia sini. Yang terakhir kali ya, karena Paulus bilang kamu nggak akan lihat muka aku lagi. Ya. Yang itu yang pertama ya, Paulus bilang gini, kamu tahu bagaimana aku hidup. Ini khotbahnya berupa suatu kesaksian hidup ya. Dia bilang dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Nah ini dia. Paulus bilang ini suatu kesaksian yang luar biasa ini. Melayani dengan rendah hati, ya. Kemudian yang kedua, Paulus bilang, aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani supaya mereka bertobat. Ini tekanannya berikut. Saksian daripada atau khotbah Paulus itu supaya orang bertobat ya. Dia singgung dosa ya, supaya bertobat dan percaya. Kemudian yang ketiga dia bilang, aku ini tawanan roh. Jadi dia bilang bahwa dia ini diatur oleh roh hidupnya ini. Dia nggak tahu besok bagaimana dari kota ini ke kota, saya nggak tahu ya. Hanya dibilang penderitaan, penjara, sengsara menunggu aku. Yang berikut dia bilang begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi ini Paulus fokusnya pokoknya dia nggak peduli lah dirinya ini. Pokoknya tugasku selesai. Dia nggak cari muka, dia nggak takut bahaya, dia nggak takut ditolak. Pokoknya saya sampaikan, saya selesaikan tugas ini. Wah ini luar biasa. Ini khotbah ini para saksi ini ya. Kemudian yang keempat, Paulus juga bilang, dia memberitakan kerajaan Allah. Ayat 25. Memberitakan kerajaan Allah. Yang kelima juga, aku tidak lalai ke Paulus memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Nah, baru dia kasih nasihat yang sangat-sangat perlu didengar oleh para pemimpin ini. Karena itu kata Paulus ini nasihatnya, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawan, karena mereka itu para penatua ditetapkan untuk menggembalakan. Penatua itu istilah Yunaninya presbyteros karena dia dewasa, tua, dan episkopos melihat dari atas ya, menjaga kawanan domba ya. Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik untuk menggembalakan jemaat Allah yang Paulus nyata ini jemaat ini diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Nah ayat 29 Paulus bilang, aku tahu. Jadi Paulus bukan ngomong sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Dia ngomong sama penatua ini ya. Tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kenapa tidak akan? Ayat 30. Dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu ini ya, mereka berusaha menarik murid-murid kepada dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini dia yang Paulus tahu dengan pasti bahwa di antara kamu ada beberapa orang pemimpin ini dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Nah, coba dulu kita, ini masih panjang ya, masih banyak nih khotbah-khotbahnya. Tapi coba dulu kita merenung-renung lah ya, sebelum kita simpulkan ini. Kesimpulan kita suatu perbandingan ya, khotbah dalam dunia kekristenan saat ini dengan khotbah para saksi di zaman gereja mula-mula itu. Kita lihat para saksi di zaman gereja mula-mula itu menyaksikan selalu fokusnya Yesus. Kematiannya lah, kebangkitannya lah,
kenaikannya surga, duduk sebelah kanan Bapa, menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi hakim, menjadi raja, ya, dan suruh orang bertobat, dibaptis, ya, supaya menerima Roh Kudus. Paulus juga tegaskan, Mesias harus menderita. Bahkan dia bilang juga, dia juga khotbah tentang kerajaan sorga. Dia jelaskan di pasal 14 itu. Untuk masuk kerajaan sorga harus mengalami banyak tantangan, ya. Nah, coba dulu kita bandingkan yang saat ini, ya, dalam dunia kekristenan, ya. Yang pertama kita lihat pengajaran umumnya, ya. Umumnya ini, ya. Saudara datang aja ke mimbar-mimbar, ya. Umumnya begini aja. Prosperity teaching, ini artinya teologi kemakmuran. Artinya gini, intinya ya, kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan sukses. Dalam arti usahamu berhasil, keluargamu berhasil, nggak banyak masalah gitu, ya, bisnismu, apanya semuanya lah, kesehatanmu, semuanya. Jadi fokusnya kepada manusia, kesuksesan yang manusia itu, bukan Yesus. Ya. Coba lihat ya, bandingkan ini. Ini khotbah para saksi ini nggak ada yang fokusnya ke sana. Malah Paulus bilang kalau kita mau masuk kerajaan surga harus mengalami banyak penderitaan. Ya, beda ya. Ini yang pertama umumnya ya. Kita lihat. Keliling-keliling lah mimbar-mimbar hari Minggu. Pasti begini modelnya. Yang kedua modelnya ngasih uang, minta uang. Entah namanya perpuluhan, entah namanya buah suluk supaya diberkati, entah namanya janji iman, entah macam-macam. Berilah katanya supaya kamu diberi, kayak gitu. Ya, investasilah ke sini. Bilangnya sih ke Tuhan, ya tapi ke sini. Gitu. Ini nggak pernah para saksi gereja mula-mula nggak pernah ngomong ini. Ya, berikut ya, yang ketiga. Saya simpulkan di sini selalu mulai kebutuhan manusia. Khotbah itu ujung-ujungnya apapun juga bagaimanapun akhirnya kebutuhan manusia. Bukan mempermuliakan nama Yesusnya itu. Ya. Dan ini ada satu lagi nih perdebatan yang hangat nih biasanya mengenai Tritunggal. Para saksi nggak pernah ngomong itu. Ya. Belum ada pun istilah itu. Memang nggak ada istilah itu di dalam Alkitab, nggak ada Tritunggal itu. Nggak ada perdebatan yang begitu, ya. Pokoknya fokus Yesus, kematiannya, kebangkitannya, naiknya surga, dapat Roh Kudus turun, ya, mencurahkan Roh Kudus, menjadi hakim, menjadi raja, beritaan kerajaan surga, kira-kira begitu. Fokus jelas Yesus. Orang disuruh bertobat, percaya, udah. Nggak ada istilah-istilahnya cerita-cerita yang prosperity teaching lah, perpuluhan lah, buah sulung lah, kebutuhan manusia begini, perdebatan mengenai Tritunggal lah, macam-macam nggak ada. Kita lihat bedanya itu ya. Mengapa beda? Ya jelas. Karena di sini ayat 30 ini pas bilang, dari antara kamu ada para pemimpin tarik murid-murid dengan ajaran palsu. Nggak fokus Yesus. Ada fokusnya ke yang lain-lain. Ini dia, ajaran sesat itu nggak fokus Yesus, itu yang sesat itu. Oke lah, inilah dia. Semoga Bapak Saudara kita ini kembalilah kepada Alkitab. Para saksi yang ini contoh para saksi itu ya kayak gini. Khotbahnya ya kayak gini contohnya, fokusnya Yesus. Kematian, kebangkitan, kenaikannya, ya, dan juga mengajak orang bertobat, ya, dan percaya. Puji Tuhan, haleluya, amin.